Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sahabat museum, museum di hatiku. Selamat pagi dan selamat datang di acara Sono Budoyo Sharing Session dengan tema Sang Bahtera Penghubung Jalur Rempah bersama saya Susana Stella yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Dan juga di sini sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Agus Widodo selaku Kepala Museum Bahari Yogyakarta dan juga Bapak Dr. Muhammad Iqbal B, SPD, MPD selaku dosen sejarah Universitas PGRI Yogyakarta. Selamat pagi Pak Agus, Pak Iqbal. Pripun kabar ya? Alhamdulillah sehat baik ya Pak ya. Walaupun beberapa hari ini Jogja itu diguyur hujan, tapi cuacanya panas seperti itu ya. Harus tetap sehat ya. Dan sahabat Sono Budoyo, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa saat ini di Museum Sono Budoyo sedang mengadakan pameran AMEK 2023 dengan tema Beyond the Border Connecting Cultures yang berlangsung sampai tanggal 30 Desember 2023. Sehingga pada kesempatan ini Bapak Agus dan juga Bapak Iqbal akan menyampaikan seputar Sang Bahtera sebagai penghubung jalur rempah ya. Karena dan juga di sini sahabat Sono Budoyo itu tentunya juga sudah tidak sabar mendengarkan apa sih hubungan kapal dengan jalur rempah. Dan untuk sahabat Sono Budoyo, jangan kemana-mana, tetap pantengin live IG kami karena nanti akan ada hadiah merchandise untuk penanya yang beruntung. Dan juga tentunya kalau ada kesempatan itu sayang untuk dilewatkan ya bapak-bapak ya. Nah seperti itu. Langsung saja kita mulai Sono Budoyo Sharing Session pada pagi hari ini, karena saya dan juga sahabat Sono Budoyo tentunya sudah tidak sabar mengetahui lebih jelas terkait dengan sejarah kapal sebagai penghubung jalur rempah. Karena seperti yang kita tahu pada zaman dahulu sarana transportasi itu untuk bepergian jauh keluar daerah atau keluar negeri itu hanya bisa ditempuh menggunakan kapal, karena pada zaman dulu belum ada pesawat terbang ya Pak ya. Belum ada, jadi adanya kapal. Maka dari itu Bapak Agus, saya mau bertanya kepada Bapak Agus, di negara Asia Tenggara itu sudah ada kapal pada zaman dahulu, tetapi sejak kapan kapal itu mulai dibuat Bapak Agus? Kalau kapal itu dibuat itu sejak 4.000 tahun sebelumnya itu sudah ada. Wah, ternyata lama sekali ya Pak Agus ya. Itu sebelum kita lahir kapal sudah ada berarti ya Pak ya. Sejak zaman dahulu sudah ada. Nah, gimana nih sahabat Sono Budoyo, dengan adanya live IG ini kita jadi semakin menambah wawasan dan pengetahuan bukan? Baik, Pak Agus kembali lagi saya bertanya, perkapalan di Asia Tenggara ini dipergunakan untuk sarana apa saja Pak Agus? Banyak Mbak. Oh iya. Ya untuk alat transportasi. Iya. Terus zaman dulu kan ekonomi, terus bawa rempah-rempah. Oh iya Pak Agus. Terus yang itu terus untuk wisata juga. Iya. Iya. Terus misalnya untuk ngangkut iya. Militer misalnya ke luar Jawa atau kemana atau keluar negeri kan bisa juga. Ya, bahkan Bapak Agus sendiri juga pernah naik kapal KRI ya Pak, tentunya sering sekali. TNI AL itu pasti tidak asing dengan yang namanya KRI ya. Nah, gimana nih sahabat, menarik sekali bukan? Ternyata kapal itu manfaatnya sangat besar sekali dan memiliki fungsi masing-masing. Tadi juga disebutkan selain sebagai sarana militer dan transportasi, Pak Agus ini wawasannya luas sekali ya, sarana ekonomi, mengangkut rempah-rempah ya. Padahal bukan dari sejarah ya Pak ya. Bukan, berarti ketika Pak Agus sekolah pelajaran sejarah itu nggak TK ya Pak ya. Seperti itu. Itu apa namanya? Ini juga sebagai sarana ekonomi. Maka pertanyaan selanjutnya tentunya saya akan bertanya kepada Pak dosen sejarah, Bapak Iqbal. Dan Pak Iqbal seperti ini, pada saat kita sekolah dasar, kita itu kan sudah diajari tentang pelajaran sejarah Indonesia. Yang kita tahu itu penjajah datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rempah-rempah itu mempunyai nilai ekonomis. Nah, itu apa sih Pak Agus hubungannya rempah-rempah yang kita miliki, karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah ya, yang mana rempah-rempah itu memiliki nilai ekonomis dengan penjajah datang ke Indonesia, itu hubungannya apa ya Pak ya?
Oke, terima kasih Mbak Susan ya. Nggih. Terima kasih waktunya Sono Budoyo, dari kesempatannya luar biasa kita mendiskusikan tentang jalur rempah ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus ya tentang perkapalan yang sejak 4.000 tahun yang lalu ya. Mungkin lebih lama lagi Bakar Nuh ya. Oh, Nabi Nuh gitu ya. Ya. Iya. Baik, pertanyaan yang menarik dari Mbak Susan ya, sebenarnya rempah-rempah itu seperti apa, kegunaannya seperti apa. Perlu kita catat Mbak Susan ya, bahwa rempah-rempah itu mulai berkembang dan mulai pesat itu sebenarnya kalau kita tarik ke belakang secara historis itu jauh sebelum kedatangan kolonial Belanda ke Indonesia. Jauh sebelum Belanda datang. Sebelum Belanda, sebelum Portugis. Apalagi sebelum Jepang ya Pak ya. Iya. Jauh, jadi ribuan tahun yang lalu. Ya, ini membuktikan bahwa sebenarnya rempah-rempah itu sudah ada jalurnya jauh. Ya. Jadi ribuan tahun yang lalu sebelum kedatangan kolonial Belanda atau bangsa-bangsa Eropa yang kemudian masuk ke Nusantara untuk mengambil rempah-rempah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kontak hubungan antara Nusantara dengan wilayah bangsa-bangsa di Asia pada waktu itu sudah sangat kuat. Makanya globalisasi itu sebenarnya tidak hanya sekarang, dulu sudah ada proses globalisasi. Hubungannya apa? Nusantara dengan Cina, Nusantara dengan India. Kalau banyak guru sejarah kan tak tahu bagaimana teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kesatria, Brahmana dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa itu pada abad keempat Masehi, kerajaan Kutai, kemudian sebelumnya lagi itu sudah ada mulai perdagangan ya, internasional ya, pelabuhan-pelabuhan yang luar biasa. Ini juga ditulis oleh salah seorang pengembara namanya Ptolemeus. Abad kedua Masehi itu juga dia menemukan bandar-bandar pelabuhan yang ada di Barus di Sumatera Utara abad kedua. Nah, itu bukti bahwa sudah ada lalu lalang pelabuhan-pelabuhan perdagangan yang luar biasa di Semenanjung Malaka pada waktu itu, sehingga sampai ke Jawa, sampai ke pesisir utara ya, sampai nanti kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, Majapahit, Singosari, Sriwijaya itu juga salah satu bahan dagangnya adalah rempah-rempah, Mbak. Nah, jadi rempah-rempah sudah ada sejak dulu jalurnya sebelum kolonial Belanda. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, apa sih gunanya rempah-rempah? Banyak sekali. Kalau kita lihat rempah-rempah itu ada pala, kemudian ada jahe, kemudian macam-macam itu ya. Untuk pertama adalah bisa untuk pengobatan ya. Jadi untuk kalau waktu itu di Cina itu keperluannya untuk pengobatan tabib ya, tabib-tabib dari Cina, maka rempah-rempah itu ada jalurnya dari Malaka sampai nanti ke Tiongkok. Kemudian India juga rempah-rempah juga untuk campuran makanan. Iya, yang kita tahu. Ini luar biasa ini. India, terutama India itu kaya akan rempah-rempah. Kalau pernah lihat film India, Mbaknya ya, itu rempah-rempah tok ya itu isinya itu ya, makanannya itu. Rempah-rempah untuk campuran makanan, kemudian untuk kesehatan dan sebagainya. Itu makanya rempah-rempah sudah ada dulu di jual belikan ya, perdagangan di Indonesia. Kan era-era abad keempat, abad kelima sudah mulai dikembangkan itu Mbak ya. Itu dari kami ya di Jawa. Baik, ternyata sebelum Belanda jauh itu tuh sudah banyak orang datang ke Nusantara ya Pak ya, karena memang seperti yang kita tahu tempat kami itu bahkan sampai sekarang itu masih kaya akan rempah-rempah ya Pak ya. Luar biasa sekali, berarti itu warisan budaya kita itu yang warisan rempah-rempah itu juga sangat berpengaruh kepada dunia, tidak hanya Nusantara saja seperti itu ya Pak. Kemudian kalau tadi itu yang dijelaskan Bapak, kalau kita kan tahunya rempah-rempah itu untuk masak gitu. Kemudian untuk Tiongkok itu ada pengobatan dengan rempah-rempah itu apa Pak itu Pak? Ya tabib ya, karena Tiongkok itu yang terkenal adalah pertabiban ya, di dalam bidang kesehatan itu banyak juga menggunakan rempah-rempah ya, seperti itu di Cina. Salah satunya Cina itu ada tradisi menggulung cengkeh ya. Oh, cengkeh. Itu juga lama di Cina ya. Itu bukti bahwa Cina itu dengan sudah berdagang Nusantara, salah satunya juga dalam mencari rempah-rempah itu. Karena di daerah Tiongkok bagian utara kan dingin, kemudian di wilayah Asia bagian utara, Eropa itu kan dengan keadaan yang kondisi yang dingin seperti itu, rempah-rempah sangat dibutuhkan. Di sisi lain juga harganya waktu itu di Asia Tengah, Asia Utara, kemudian di Eropa juga sangat melejit, sehingga bangsa-bangsa di berbagai penjuru dunia untuk mencari keuntungan lewat rempah-rempah tadi.
Mereka melakukan berbagai kegiatan sampai melakukan apa yang dinamakan dengan penjelajahan samudra ya. Untuk apa? Mencari rempah-rempah tadi. Makanya Nusantara ini sebagai negeri yang dipenuhi berkah menurut saya, berkah oleh Tuhan karena apa? Salah satunya diberikan oleh Tuhan sumber daya alam yang luar biasa, salah satunya rempah-rempah. Ada gula, ada semut ya. Iya, sehingga betul. adanya berkah Tuhan itu semua bangsa-bangsa di dunia masuk ke Indonesia untuk berdagang mencari rempah-rempah. Salah satunya di Ternate, di Tidore, Bacan, di Maluku ya seperti dan Banda itu juga rempah-rempah dan hanya adanya di situ ya, di tanaman rempah-rempah endemi itu kan. Makanya nanti yang kolonial Portugis Belanda datang itu untuk mengangkut itu untuk dijual belikan di pasaran Eropa yang harganya berkali-kali lipat. Wow, berarti itu tuh orang Portugis Eropa itu tuh cerdas ya Pak ya, datang ke Nusantara mengambil rempah-rempah untuk dijual dengan harga tinggi seperti itu ya. Yang orang Nusantara waktu itu apakah sudah mengenal sistem uang atau masih barter Pak saat itu? Pada waktu itu kalau di awal-awal masih bertukar ya, di barter ya. Barter. Ditukarkan barang dengan barang dan sebagainya. Dan kalau kita lihat lagi kalau di pesisir utara itu juga bagaimana jalur rempah itu sudah terbentuk jauh ya, abad ke-6, abad ke-7 Masehi itu juga sudah terbentuk kerajaan Kalingga, kerajaan Medang Kamulan, Mataram kuno. Kita lihat relief di Candi Prambanan, Candi Borobudur itu ada relief perahu bercadik ya. Tapi dikatakan Pak Agung di perahu ya, tradisi perkapalan waktu itu berupa jung kapal itu sudah sangat kuat pada waktu mereka. Nenek moyang kita seorang pelaut itu sudah menjelajahi berbagai samudra, mengarung sampai ke Tiongkok, sampai ke India. Jadi ini adalah di relief kapal bercadik ya seperti itu dengan mengangkut berbagai barang dagangan seperti rempah-rempah, kemudian kayu cendana, kayu gaharu, kemudian kerajinan tangan dan kayu-kayu yang wangi-wangi itu kan juga untuk ritual-ritual di India. Makanya itu sudah terbentuk jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Pantas saja ketika kita ada di taman kanak-kanak waktu kita kecil itu diajari lagu nenek moyangku, ternyata itu tuh karena memang ada sejarahnya ya Pak ya, bukan karena ini guru membuat lagu untuk anak-anak bukan ya, tapi memang karena nenek moyang kita itu seorang pelaut itu benar adanya ya Pak ya. Dan itu bukti bahwa nenek moyang kita itu adalah betul-betul seorang pelaut ulung ya, bahari. Jadi makanya sebenarnya kita itu tradisinya adalah tradisi bahari, tradisi maritim ya. Tapi era kolonial masuk sehingga kita diubah menjadi tradisi agraris. Betul. Ini yang perlu kita kembalikan lagi sampai sekarang ya Pak ya. Tradisi bahari ini kita kuatkan lagi bagaimana supaya kuat lagi ya di lautnya seperti itu. Baik, penjelasan yang sangat menarik sekali ya sahabat Sono Budoyo ya. Tentunya kita di sekolah sudah diberikan pelajaran dan di sini diperjelas lagi oleh Pak Iqbal selaku dosen sejarah yang mana mungkin tidak semua di pelajaran sejarah itu ada. Nah, sekarang diperjelas lagi oleh Pak Iqbal. Ternyata nenek moyang kita itu memang benar-benar pelaut begitu. Kemudian Bapak Iqbal, menurut sejarah yang kita pelajari di sekolah lagi nih, karena kita belajar sejarah di sekolah. Anak-anak biasanya kalau di luar sekolah sudah malas belajar sejarah, mending nonton di bioskop gitulah ya. Menurut pelajaran di sejarah itu Indonesia itu kan dijajah Belanda itu katanya lama, 350 tahun, kemudian dijajah Jepang itu 2 tahun, dan juga ada beberapa negara yang masuk ke Indonesia untuk berdagang, pernikahan, pendidikan, dan juga akulturasi budaya. Nah, berbicara mengenai akulturasi budaya, apakah menimbulkan unsur-unsur budaya asing yang terjadi dalam waktu terus-menerus dan berpengaruh pada budaya kita, atau budaya kita ada yang diadaptasi dari budaya luar, Bapak? Pertanyaannya sudah level tesis. Oh, tesis ya Pak ya. Berarti bisa dong besok saya S2 ya Pak ya. Sudah level tesis. Iya. Oke, baik, benar sekali. Tadi saya sampaikan di awal bahwa Nusantara itu menjadi negeri berkah oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ada sumber daya alam yang sangat melimpah, salah satunya rempah-rempah tadi, sehingga seluruh bangsa di dunia itu masuk ke Indonesia untuk berdagang, salah satunya mencari rempah-rempah ya. Dan ini kemudian masuknya bangsa-bangsa asing, Cina, India, Arab, Persia ke Indonesia itu nanti kan berbondong-bondong ke sana lewat perahu, lewat pelabuhan-pelabuhan di Pantura, di Malaka. Itu kan terjadi apa yang dinamakan pertukaran budaya, silaturahmi budaya. Kalau kita sampai nggak hanya salaman, tapi ini silaturahmi budaya, saling kenal mengenal, ta'aruf. Iya, ta'aruf. Sudah pernah ta'aruf? Belum.
Iya. Ta'aruf itu hanya mengenal lebih dekat ya. Dengan silang budaya tadi India misalnya, pedagang India mencari rempah-rempah ke Nusantara itu, maka kebudayaan India itu akan berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Contoh ya, misalnya mempengaruhi pembangunan masjid misalnya, kalau kita lihat Masjid Menara Kudus. Pernah ke Kudus? Pernah. Nah, itu menaranya kan seperti apa? Apakah kayak Arab atau Kayak Cina Pak itu? Menaranya kayak Cina sama kayak apa? Pagoda gitu Bentuknya ya? ya, bentuk pagoda atau bentuknya pura. Iya, pura. Iya, pura di Bali bentuknya menara ya. Iya. Itu bagian dari akulturasi. Oh. Tradisi Hindu-Buddha dengan tradisi lokal, kemudian dengan Islam, kemudian menara. Dalamnya lagi juga ada kori ya. Kemudian kalau kita lihat juga atap dari Masjid Agung Demak itu juga akulturasi, bentuk tumpeng. Tumpeng itu kalau kita lihat di pura-pura di Bali itu juga beratap-atap itu ya. Kalau di Demak mungkin filosofinya kan 3 tingkatannya, Islam, iman, ihsan. Kalau di Bali mungkin tingkatan-tingkatan di tradisi Hindu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di Leran Gresik ya, makam Fatimah binti Maimun, sudah pernah ke sana? Belum Bapak. Mungkin besok diagendakan ya Pak ya. Di dalam sejarah itu tertulis di kurikulum bahwa salah satu bukti masuknya Islam di tanah Jawa adalah makam nisan dari Fatimah binti Maimun di Leran Gresik. Ya, itu abad 11 Masehi atau 1011 Masehi. Bayangkan tahun 1000 itu Islam sudah masuk. Lewat apa? Perdagangan. Jadi Fatimah binti Maimun ke Leran dengan kapal, kemudian singgah di Gresik, berdagang dan sebagainya, kemudian meninggal di sana. Nisannya itu tulisannya berbentuk khat, khatnya tulisan Arab Khufi Persia. Ya, ini yang mengindikasikan bahwa pada era itu tahun 1000 Masehian Persia sudah mulai kuat masuk ke Nusantara, masuk ke pelabuhan, masuk ke Jawa, sehingga ada akulturasi Persia dengan Jawa, Persia dengan Indonesia. Nah, seperti itu. Belum lagi nanti Majapahit juga sampai ke Nusantara, sampai ke Campa dan sebagainya. Itu kan menjadi akulturasi yang luar biasa ya kalau kita lihat di sejarah ya seperti itu. Jadi intinya dengan adanya jalur rempah ini, perdagangan ini internasional yang sudah sangat kuat pada waktu ini menimbulkan akulturasi budaya ya berbagai. Jadi kalau kita lihat akulturasi budayanya sangat kuat. Paling kalau kita lihat ke beberapa kompleks lain masjid, kompleks makam, kalau kita lihat makam Sunan Gunung Jati itu kan juga dihadiri oleh orang-orang Konghucu yang berdoa juga. Siapa yang diziarahi? Dewi Ontien. Ontien itu adalah istrinya Sunan Gunung Jati yang dulu sakit diobati oleh Sunan Gunung Jati. Sehingga ketika Sunan Gunung Jati ke Cina tidak mau pulang, dia ikut. Sehingga dinikah oleh Sunan Gunung Jati. Nah, itu juga bagian akulturasi. Perdagangan, politik, sosial dan sebagainya itu membuat hubungan internasional, hubungan sosial, hubungan akulturasi dan hibridasi ya. Hibridasi itu artinya adalah peleburan nilai-nilai sosial, nilai kebudayaan ya, yang memunculkan kebudayaan baru itu ya. Saya kira itu enggak. Oh iya. Wow, lagi-lagi kapal yang membawa budaya-budaya dan juga rempah-rempah masuk ke sini ya Pak ya. Luar biasa sekali ya sahabat Sono Budoyo ya. Ternyata Bahtera tidak hanya digunakan sebagai penghubung jalur rempah, namun juga sebagai akulturasi budaya, sehingga budaya kita semakin kaya dan tentunya menjadi kebanggaan kita di kancah dunia ya Pak ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan sejarah perkapalan, dari kapal memiliki berbagai sarana sehingga menjadi penghubung jalur rempah, kemudian akulturasi budaya dan juga militer seperti yang dikatakan Bapak Agus tadi. Dan seperti yang kita tahu di bidang kemiliteran, di negara kita juga memiliki TNI Angkatan Laut yang memiliki tugas menegakkan hukum dan negara keamanan di wilayah yurisdiksi nasional. Dan beruntung sekali pada hari ini kita bertemu langsung dengan Bapak Agus yang tentunya sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa dan banyak sekali ya. Bapak Agus ini, saya dan juga sahabat Sono Budoyo ingin tahu pengalaman Bapak ketika bertugas sebagai abdi negara. Semoga Bapak. Pengalamannya banyak sekali Pak. Ya, saya sudah keliling Indonesia sudah semua Mbak. Terus di luar negeri sudah pernah, alhamdulillah ya ikut lomba-lomba perahu layar itu Mbak. Itu Bapak dari tahun berapa ya kira-kira?
Kalau yang ikut lomba perahu layar waktu yang pertama 95 itu Arung Samudra Mbak. Dari kapal-kapal layar seluruh dunia itu mengikuti lomba layar ke Jakarta. Dari Bali ke Jakarta itu hanya pakai layar Mbak, tidak pakai mesin. Jadi ngikut angin. Wow, itu tahun 95 ya, di mana KRI itu sudah sangat modern sekali ya, kan ada KRI Cakra ya, ada Nanggala, tapi waktu itu Bapak pakai perahu layar seperti itu. Perahu layar Mbak. Oke, itu tahun 95. Kemudian Bapak sebagai seorang TNI, tentunya itu kan kita tahu bahwa tugasnya itu sangat berat. Kira-kira pengalaman apa Bapak di bidang penugasan yang Bapak sudah sampai Sabang sama Merauke? Mungkin kita semua jadi penasaran seperti itu. Ya, berat itu sebenarnya tidak ada Mbak. Oh. Karena kita kerjakan secara ikhlas ya. Senang ya Pak ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Yang agak berat itu waktu saya di tsunami Mbak. Tsunami sama di Ambon itu aja. Oh, waktu Aceh 2004 itu ya Pak ya? Oh, mungkin bisa diceritakan Pak. Ini mungkin ada beberapa sahabat yang belum lahir di tahun itu ya. Generasi Z ya Pak ya berarti ya? Ya. Ya, pengalaman waktu di Aceh pas tsunami itu Mbak. Saya kan di Surabaya, langsung dikirim ke Aceh. Terus bagian saya di Pulau Calang Mbak. Pulau Calang itu satu kabupaten habis semua. Habis karena tsunami itu ya Pak ya? Ya, habis roboh semua barang-barang Pak. Terus penduduknya tuh banyak yang hilang. Banyak yang hilang sampai sekarang belum Sampai ketemu. sekarang belum ketemu Pak. Karena memang dahsyat ya waktu Dahsyat, itu ya iya. Pak ya. Terus Bapak sebagai abdi negara melihat hal tersebut itu rasanya bagaimana Pak? Terenyuh, Kalau lihat itu ya sedih. sedih ya Pak ya? Menangis. Ya. Walaupun sebenarnya yang orang-orang tahu Pak tentara itu pasti hatinya itu kuat, tegar, tidak nangis, tapi ternyata tetap pengen nangis ya. Ya. Lihat jenazah-jenazah yang itu sampai buahnya itu Mbak. Oh iya. Wah, luar biasa sekali ya sahabat ya. Ternyata Bapak Agus ini juga sudah kemana-mana. Kemudian bisa nggak Pak memilih misalnya saya ditempatkan di Papua, terus Bapak saya mau di Jawa saja, nggak ikut perang gitu, bisa nggak Pak? Ya, tidak bisa. Oh tidak bisa ya. Jadi harus siap ya. Perintah ya. Kalau tadi Bapak dari Aceh, kemudian oh ya Pak dulu Indonesia itu kan ada bagian timur. Itu Bapak juga pernah bertugas di sana atau belum? Pernah Mbak. Oh mungkin. Yang terakhir itu di timur-timur pas jajak pendapat itu. Oke, jadi itu waktu sekarang namanya Timor Leste ya Pak ya? Timor Leste, iya. Berarti waktu operasi Seroja itu bukan Pak? Di ini sudah pernah Mbak. Oh, Yang terakhir itu yang jajak pendapat Pak. Oh, yang jajak pendapat di mana mau ikut Indonesia atau tidak. Itu bagaimana Pak? Karena yang kita tahu pada saat itu kan termasuk teman-teman saya ya Pak ya. Ada yang orang tuanya kebanyakan di sana kerja jadi guru. Kemudian setelah menjadi Timor Leste itu mereka pulang. Itu ceritanya bagaimana Pak? Mungkin kalau di sejarah kan cuma dikasih tahu ada jajak pendapat, hasilnya seperti ini, kemudian menjadi Timur-Timur. Tapi mungkin Bapak kan mengalami langsung. Itu waktu itu kondisinya bagaimana Pak di Timur-Timur itu? Indonesia dulu itu sama ya, ada yang mau ikut ke Indonesia dan dari dia itu ke namanya saling berantem gitu Mbak. Oh, saling berantem ya Pak ya? Ada yang mau ikut sini sebenarnya itu pengen ke Indonesia Mbak. Tapi ya nggak tahu ada pengaruh apa itu. Iya. Yang Jadi orang-orang yang asli Jawa yang sudah kerja di sana akhirnya mau nggak mau harus pulang seperti karena sudah beda negara ya Pak ya. Yang asli orang Timur-Timur pengennya ke Indonesia. Malah pengennya juga iya ya. Pantesan kalau misalnya kita kuliah terus mempunyai teman dari Timor Leste itu mereka itu bisa berbahasa Indonesia itu karena memang dulu tergabung dalam negara kita ya Pak ya. Baik. Kemudian Bapak ini ada pertanyaan dari Eko Danies. Izin bertanya, bagaimana untuk mengetahui jejak jalur rempah Nusantara sebagai warisan budaya bahari? Oh, mungkin pertanyaan untuk Bapak Iqbal. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yang menarik ya. Ya, untuk melihat jejak-jejak perjalanan jalur rempah ya kita harus lihat dari arsip-arsip historis ya, arsip-arsip sejarah ya. Arsip-arsip lama itu harus kita buka, kemudian catatan-catatan dari kolonial Belanda, catatan-catatan Portugis, kemudian catatan dari Cina, India, itu semua harus kita lihat ya. Itu yang pertama, itu sebagai sumber primer kalau kita lihat ya. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari sumber sekunder ya. Sekunder itu adalah hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang seputar bagaimana jalur rempah di Nusantara itu telah terbentuk.
Dan banyak kalau kita lihat sumber-sumber sekunder ya, kalau kita lihat mungkin di sejarah nasional Indonesia jilid 2 sudah banyak di situ sejak era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, bahkan sebelum kerajaan Hindu-Buddha muncul, bagaimana peran perdagangan internasional sudah terbentuk ya, masyarakat Nusantara dengan bangsa-bangsa luar seperti India, Persia, Arab, Timur Tengah ya, kemudian Cina, Tiongkok itu sudah sangat lama ya menjalin hubungan perdagangan khususnya rempah-rempah ya. Kemudian yang kedua dari segi historis, dari segi era kolonial memang lebih kentara lagi bagaimana perjalanan jalur rempah itu kemudian dieksploitasi oleh kolonial Belanda. Dan mengapa Portugis, Belanda, Spanyol itu mencari rempah-rempah sampai ke Indonesia? Karena kalau kita lihat pada tahun 1400 Masehinan itu kan Turki menutup perdagangan dengan orang Eropa ya, jadi Khalifah Turki, sehingga orang-orang Eropa itu tidak bisa masuk ke Eropa untuk berdagang, sehingga dia nggak punya pemasukan untuk membiayai bangsanya, masyarakatnya, koloni dagangnya. Mereka bingung, kalau nggak dibiayai mereka akan bangkrut koloni dagang. Sehingga mereka melakukan apa yang dinamakan dengan penjelajahan samudra. Mengapa melakukan penjelajahan? Karena ingin mencari wilayah-wilayah eksploitasi wilayah baru. Sumber daya alam yang bisa dieksploitasi, bisa diambil, kemudian diperdagangkan di pasaran internasional. Salah satunya nanti sampai berlayar, ada yang sampai ke Amerika Vespucci, Columbus, kemudian ada yang sampai nanti ke Afrika dan sampai ke Banten, sampai ke Indonesia, Malaka. Itulah Portugis melakukan penjelajahan dan dibiayai oleh negara mereka seperti itulah. Akhirnya mereka mendarat sampai ke Banten, Malaka, bahkan Portugis menguasai Malaka, Banten, kemudian Ternate Tidore di Malaka, Banda dan sebagainya, mengambil alih rempah-rempah itu kemudian diangkut semua lewat perkapalan sampai ke Malaka, sampai ke Cina, sampai ke India, sampai ke Eropa untuk diperdagangkan. Seperti itu Mbak, jalurnya seperti itu. Berarti kalau misalnya kita memang pengen belajar sejarah jalur rempah itu nggak cukup 1 hari ya Pak ya? Karena kan harus melihat arsip-arsip juga, buku-buku juga. Kalau arsip-arsip tentang jalur rempah, kemudian sejarah perkapalan itu bisa diakses di mana Pak? Mungkin ada beberapa sahabat yang belum tahu. Oh iya, pertama biasanya di perpustakaan di Leiden ya, di Belanda, KITLV Belanda itu banyak ya. Kemudian kalau kita lihat juga hasil penelitian lama ya, penelitian dulu para ilmuwan yang khusus tentang mengkaji jalur rempah juga sudah banyak ya. Itu bisa dilihat mungkin di perpustakaan nasional, di arsip-arsip di Leiden itu juga banyak, yang juga perpustakaan sejarah universitas lainnya ya yang ada di Indonesia yang saya kira itu bisa dilihat. Kemudian di jurnal-jurnal ilmiah itu juga sudah mulai banyak ya dikaji tentang jalur rempah untuk 3-2 tahun terakhir ini, itu bisa diakses di sana Mbak ya, seperti itu. Wow, gimana nih sahabat, semakin menambah wawasan kita ya. Ternyata peran kapal untuk jalur rempah, tidak hanya jalur rempah aja tetapi juga budaya dan lain-lain itu sangat besar sekali ya. Bahkan untuk dunia kemiliteran, sehingga saat ini kita juga ada TNI Angkatan Laut itu juga salah satunya karena ada pengaruh kapal itu ya Pak ya. Karena kalau TNI Angkatan Laut mesti langsung image-nya di laut, bekerjanya menggunakan kapal seperti itu ya Pak ya. Baik, kembali lagi ke Bapak Agus ya, tadi ya kita belum selesai berbicara soal TNI Angkatan Laut. Mungkin ini nanti juga ada anak-anak yang pada kepengen jadi TNI Pak lah, seperti itu ya. Jadi nanti untuk sahabat Sono Budoyo langsung saja boleh bertanya di DM atau di IG ya. Nanti untuk penanya yang beruntung akan mendapatkan merchandise dari Museum Sono Budoyo, seperti itu. Bapak Agus berbicara soal Kapan dan TNI Angkatan Laut, di pameran AMEK itu juga meminjam koleksi dari Museum Bahari, di mana Bapak Agus itu adalah Kepala Museum Bahari Yogyakarta. Dan Pak Agus, apa saja sih koleksi seputar kapal yang paling banyak diminati oleh pengunjung? Karena ketika saya melihat IG dari Museum Bahari, kemudian pas saya lewat itu banyak sekali anak-anak kecil ya, biasanya sama gurunya datang ke museum. Itu apa aja Pak yang diminati anak-anak? Terus kenapa? Yang paling diminati itu ya torpedo meriam itu Mbak. Oh. Guru itu yang paling disenang itu, bisa megang, bisa ngangkat itu Mbak, senang itu. Boleh dipegang berarti boleh, Pak? Gitu. Oke. Kita dari tembaga tadi nggak bisa rusak Mbak.
Oh, bagus, baik. Karena kalau di beberapa museum, termasuk Museum Sono Budoyo juga ada koleksi yang memang tidak boleh dipegang seperti itu loh. Kalau itu torpedo itu berarti itu buatan, kemudian atau asli? Asli. Oh, asli seperti itu. Asli yang dari Jerman ada sama yang asli dari Korea, Mbak. Dari Korea. Biasanya anak-anak kecil suka naik seperti itu ya Pak ya. Itu ada batasan berapa kilo nggak? Kalau misalnya anak kecil itu kan masih ringan, tapi kalau Pak Iqbal mungkin nggak boleh ya Pak ya. Seperti itu. Senang. Itu selain torpedo ada apa lagi Bapak? Terus ada anjungan, Mbak. Anjungan itu apa Pak? Anjungan itu yang untuk mengemudikan kapal. Oh, yang untuk jadi kayak setir gitu ya? Setir, Oh. misalnya ya tempat nyopir kan, Mbak. Tempat nyopir. Kalau di kapal itu anjungan. Oke. Mengemudikan kapal. Berarti pengunjung bisa melakukan simulasi naik kapal seperti itu ya. Jadi seolah-olah kayak misalnya yang belum pernah naik kapal itu bisa, oh ternyata rasanya seperti ini, begitu ya Pak ya. Wah, gimana nih sahabat Sono Budoyo, semakin penasaran kan dengan koleksi Museum Bahari? Langsung saja datang ke pameran Amex, karena di pameran Amex juga terdapat koleksi dari Museum Bahari. Dan juga sahabat Sono Budoyo mungkin bisa langsung datang ke Museum Bahari ya Pak ya. Bisa, ya. Itu bukanya kapan Pak? Kalau museum itu mengikuti barang, Mbak. Kalau bukanya dari Selasa sampai hari Minggu. Senin libur seluruh museum DIY. Oh, sama seperti Sono Budoyo juga libur ya. Karena itu untuk perawatan ya Pak ya. Ya, jadi untuk perawatan, untuk museum yang untuk koleksi yang mungkin harus diperbaiki, itu diperbaiki di hari Senin seperti itu ya, agar tidak mengganggu ketika ada kunjungan seperti itu ya Pak ya. Wah, tentunya sahabat Sono Budoyo semakin penasaran, langsung saja datang ke pameran Amek dan juga ke Museum Bahari. Baik. Jika tadi kita sudah membahas tentang kapal dalam bidang kemiliteran, nah kemiliteran ini kan salah satunya juga berkaitan dengan pertempuran juga ya Pak ya. Nah, berbicara soal pertempuran pada zaman dahulu, kehadiran VOC ke Nusantara itu juga membuat perdagangan budak semakin tinggi, Pak. Saya mau bertanya lagi kepada Bapak Iqbal, mengapa warga Nusantara dibeli dengan harga yang rendah untuk mengerjakan tugas rumah tangga, pertanian, perkebunan, bahkan menjadi penghibur? Iya benar, terima kasih. Yang pertanyaan yang sangat menarik ya. Memang itu karena adanya tadi ya perdagangan, kemudian masuknya bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa asing ke Indonesia, itu mereka kan pada melihat bahwa Indonesia itu, Nusantara itu sangat kaya ya, sehingga mereka bagaimana mengeksploitasi sebesar besarnya untuk keuntungan mereka ya. Barang dagang sumber daya alam yang ada di sini kemudian bisa diangkut, kemudian dijual sebesar-besarnya ya di pasaran dunia internasional. Dampaknya apa? Dampaknya adalah bagaimana orang-orang dagang tadi yang berkoloni, seperti adanya VOC tadi, kolonial Belanda, lewat kongsi dagangnya VOC itu, mereka awalnya memang berdagang ya Mbak ya, tapi lambat laun kemudian mereka itu merangsek, kemudian mulai mencampuri urusan politik dalam negeri, urusan politik kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada waktu itu. Misalnya kerajaan-kerajaan Islam ya, ada Mataram, kemudian ada Banten, ada Cirebon, Ternate, Tidore, itu yang sumber rempah-rempah itu Ternate, Tidore, kemudian di Jawa ya, mereka ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik dan keamanan yang ada di masing-masing kerajaan itu. Bahkan mereka bisa menaik turunkan raja atau pangeran seperti itu. Karena apa? Mereka mempunyai fungsi dagang yang kuat, memiliki keuangan yang kuat, sehingga mereka dengan seperti itu bisa membeli apapun. Bahkan melakukan politik apa yang dinamakan dengan politik belah bambu atau divide and emperor, di politik pecah belah ya. Misalnya ketika mereka berhadapan dengan Mataram ya, Mataram kemudian melawan dan sebagainya, maka Belanda mendatangkan pasukan-pasukan dari Bugis misalnya ya, Bugis, kemudian sehingga diadu antara Bugis dengan Jawa dan sebagainya, kemudian dengan yang lainnya dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan politik adu domba. Mataram diadu dengan Mataram, keluarga diadu dengan keluarga dan sebagainya. Sehingga makanya nanti kan disitulah kemudian VOC mulai berpolitik dan menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, mengapa kita mudah dipecah belah?
karena pada waktu itu kita belum bersatu secara nasional, belum memiliki apa yang dinamakan dengan nation consciousness, jadi kesadaran nasional ya, belum ada kesadaran nasional, sehingga perjuangannya masih bersifat kedaerahan, kewilayahan. Jawa ya udah yang berjuang Jawa, perang Diponegoro ya udah di Jawa saja, Pati Yunus ya kemudian di wilayahnya saja, kemudian Suryadin di Aceh saja dan sebagainya. Belum betul. adanya koneksi, kita belum muncul Indonesia itu belum, jadi masih kerajaan A, kerajaan B, sehingga mudah saja dipatahkan oleh Belanda, oleh kolonial, oleh penjajah pada waktu itu. Karena belum ada sistem yang kuat ya Pak ya. Kemudian dan belum ada koordinasi yang kuat itu. Jadi itu yang menyebabkan kita mudah dijajah, bahkan dieksploitasi tadi. Ketika mereka menguasai negara, menguasai kerajaan, mereka bisa melakukan apa saja, membuat hukum, undang-undang agraria, undang-undang tanam paksa, ya misalnya ya, kultur stelsel, Van den Bosch, kemudian sewa tanah, tanam paksa dan sebagainya. Itu yang sangat memprihatinkan kita. Rakyat disuruh bekerja, menanam tanaman sesuai keinginan mereka yang bisa dipasarkan ke negara-negara yang lain, sedangkan bangsa Indonesia makin miskin, tidak diberi makan dan sebagainya, sengsara dan sebagainya. Itu yang terjadi, bahkan perbudakan di mana-mana dan sebagainya. Itu karena mereka kan tentara-tentara asing datang ke Indonesia kan tidak membawa anak, tidak membawa istri, Mbak. Oh begitu, iya Bapak. Iya, orang-orang tentara Jepang apalagi itu, makanya kan juga dulu era Jepang juga banyak terjadi hal yang demikian ya. Ya dengan iming-imingnya dia akan dipekerjakan di perkebunan dan sebagainya, tapi yang terjadi ya sebaliknya, mereka seperti itu ya. Jadi ini eksploitasi perempuan juga, perbudakan juga, dengan itu lah namanya penjajahan kan seperti itu. Dibeli dengan murah, bahkan ada yang tidak diberi makan malah ya Pak ya, seperti itu ya. Luar biasa sekali. Bahkan saya juga punya kakek yang waktu itu pernah mengikuti zaman Jepang, kemudian setelah Jepang itu juga mengatakan bahwa tentara zaman dulu itu tuh sampai tidak berbentuk manusia gitu loh, karena baju sobek-sobek, kemudian kotor, karena memang benar-benar dia tuh berjuangnya luar biasa seperti itu Bapak. Nah, dengan praktek perdagangan budak yang marak pada masa kolonial ini ya Pak Iqbal ya, apakah hal tersebut menjadi sistem yang sah? Mengapa mereka itu, warga Nusantara itu tidak menolak dengan hal tersebut Bapak? Karena sudah diadu domba, kepentingan Mbak. Oh, karena ada ingin melawan, ini dikirim ini dari kerajaan ini melawan, dikirim dari mana? Diadu domba, disupport, didukung. Sekali lagi nih sahabat Sono Budoyo, kita tambah ilmu ya, dimana yang ilmu kita dapatkan di sekolah itu mungkin kurang lengkap ya, karena terbatas kurikulum ya Pak ya. Di sini diperjelas lagi oleh Pak dosen. Nah, dan juga dari penjelasan Bapak ini kita harusnya bersyukur, karena dengan belajar sejarah sebenarnya Pak, kalau anak muda itu kan malas belajar sejarah karena itu masa lalu, masa lampau. Tapi sebenarnya dengan belajar sejarah itu kita menyiapkan masa depan. Kenapa bisa menyiapkan masa depan? Karena kita tahu pengalaman buruk apa di masa lalu, sehingga kita bisa belajar dari sana agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Seperti itu ya Pak Iqbal ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada juga pertanyaan dari Nasef Nugraha. Izin bertanya, apakah jalur rempah saat ini masih relevan untuk dibangkitkan dalam mempercepat perdagangan dan perekonomian saat ini? Kemudian apakah sampai saat ini terdapat jejak kemasyhuran? Gitu. Ya, monggo. kalau jejak kemasyhurannya masih ada ya, kalau kita lihat dari arsip-arsip sejarah, lokasi-lokasi ya, tempat-tempat jalur rempah. Seperti tadi saya sampaikan, pusatnya kan ada di Maluku, itu ada Pala, ada Cengkeh dan sebagainya itu ya. Jadi Maluku, Ternate, Tidore, ya, itu bisa dihidupkan lagi. Itu yang dinamakan dengan revitalisasi jalur rempah namanya. Ini makanya saya melihat pemerintah mulai menggali lagi ya, merevitalisasi bagaimana jalur rempah ini bisa aktif kembali, bisa dikembangkan lagi ya, sehingga menjadi ikon bangsa Indonesia, bahwa dulu pernah jaya ya melalui baharinya ya, lewat pelabuhan-pelabuhan jalur rempah ini, dan memiliki komoditas-komoditas rempah yang luar biasa ya. Makanya ini juga bisa menjadi kajian lebih lanjut, misalnya dari segi kosmetik, kesehatan, kemudian makanan dengan rempah-rempah tadi, supaya bisa dikembangkan bahwa kita itu masyarakat Nusantara memiliki cita rasa yang luar biasa, cita rasa yang tersendiri
ya, di mana ini sudah jauh-jauh dari dulu ribuan tahun lalu nenek moyang kita sudah mulai menggali, sehingga kita harus lebih mengembangkan lagi, bagian menggali lagi tetap lestari itu bisa dikembangkan bahkan lebih dimasyhurkan pada saat ini Pak ya. Oke. Itu yang harus kita lakukan. Baik. Kemudian Bapak kalau di zaman sekarang itu kan teknologi sudah semakin canggih ya Pak ya. Bahkan kita ngirim apa-apa itu serba cepat seperti itu. Tetapi jalur rempah saat ini itu masih relevan tidak untuk dibangkitkan atau untuk mempercepat perekonomian saat ini melalui jalur air, berarti melalui jalur bahari. Iya, sebenarnya pemerintah sudah mulai menggaungkan ini di era Pak Jokowi awal, apa yang dinamakan dengan jalur tol ya, tol laut dan sebagainya, itu yang dulu di awal digagas. Itu juga untuk mengaitkan tadi titik-titik pelabuhan itu kan bisa diaktifkan lagi, dikembangkan lagi lewat tol laut, perdagangan dan sebagainya. Kita lihat kan perahu-perahu yang masih kapal-kapal besar, kapal-kapal tangki ya, jadi yang memuat barang-barang besar itu kan masih melalui jalur laut ya, itu bisa dikembangkan lagi. Kemudian yang kedua, budidaya tanaman rempah-rempah itu juga bisa mulai dikembangkan lagi kerjasama dengan teman-teman pertanian, agrikultur dan sebagainya, supaya lebih varietasnya lebih banyak, dikembangkan lagi. Riset-riset tentang rempah ini perlu dikembangkan lagi khususnya untuk pengobatan, untuk kosmetik dan makanan, supaya kita akan lebih kaya lagi ya, kaya lagi seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Oke, baik. Mungkin ini ada beberapa dari kita yang baru tahu, ada tol laut ya, karena selama ini kita tahu tol itu jalan darat seperti yang cepat ya. Kemudian tadi juga mulai dari masa pemerintahan Presiden Jokowi awal ya berarti juga menggaungkan tol laut, kemudian sudah mulai digerakkan lagi gerakan dengan petani milenial sekarang ya Pak ya, karena seperti yang kita tahu bahkan sejak zaman kakak tingkat saya ke atas itu, apalagi yang di desa ya Pak ya, kalau sudah ke kota itu sudah tidak mau lagi megang pacul, sehingga kalau dulu kita sudah di kota kemudian kita pulang ke desa, ini tuh dulu itu tuh sawah, kok sekarang sudah jadi perumahan, kok sekarang sudah menjadi toko, terus tidak ada niatan untuk terjun lagi ke petani ya, karena memang sekarang itu minatnya untuk bertani, berkebun, berternak itu sangat sedikit sekali ya Pak ya. Jadi untuk generasi muda jangan malu untuk menjadi seorang petani yang sukses ya tentunya ya, bukan budak ya tentunya ya, petani milenial. Terus mari kita lagi melestarikan rempah-rempah kita, karena itu adalah hal yang bisa kita banggakan. Itu yang membuat rempah-rempah itu yang membuat ada sejarah di Indonesia seperti itu ya. Karena cerita paling panjang itu, sejarah itu ada bukan dari Belanda tetapi malah sebelum Belanda, yang mana membahas tentang rempah-rempah. Jadi jangan sampai rempah-rempah itu habis terus kita ambil dari luar negeri ya Pak ya, seperti itu. Itu yang kita khawatirkan Bapak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, tokoh dari Mbak Deborah Dian Kristina, tokoh dalam perjalanan penghubung jalur rempah, siapa saja perannya kala itu. Kemudian itu untuk Bapak ya berarti ya. Kemudian untuk Pak Agus, jenis kapal milik TNI apa saja yang digunakan pada saat perjalanan jalur rempah zaman dulu? Mungkin dari Pak Iqbal dulu. Oke, kalau kita lihat tokoh, disebut tokoh itu sangat banyak ya, karena itu kita kolektif ya. Kita lihat bahkan pada era proto sejarah ya, sebelum masa itu bangsa kita, masyarakat Nusantara sudah melakukan perdagangan dengan masyarakat luar ya di Nusantara ya, seperti tadi saya sampaikan Tiongkok, Persia, India, kemudian Timur Tengah, Mekah dan sebagainya. Itu salah satu yang diperdagangkan adalah ya rempah-rempah, kemudian kayu, wangi-wangian ya, kemudian kerajinan tangan, yaitu yang dilakukan. Tokohnya siapa ya, masing-masing masyarakat pada waktu itu sangat berjasa dalam mengembangkan jalur rempah. Kalau kita lihat, kalau pada era kerajaan-kerajaan berarti tokohnya adalah ya kerajaan ya, aktornya adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada waktu itu yang semakin kuat menjalin hubungan kerjasama dengan wilayah luar ya. Misalnya Sriwijaya ya, Sriwijaya itu punya perguruan Buddha yang terbesar pada waktu itu, satu terbesar di dunia,
ya, dan ada gurunya namanya Dharmakiti dan Sayakiti. Itu bayangkan abad ke-7, abad 8 Masehi, 800 Masehi sudah ada perguruan terbesar Buddha di Sriwijaya. Orang-orang Buddha seluruh dunia kalau sebelum ke India itu harus belajar Buddha ke situ dulu. Disitulah terjadi kontak ya antara Sriwijaya pada abad 8 Masehi dengan India. Kemudian pedagang-pedagang mancanegara mulai masuk merangsek kemudian ke Sriwijaya. Bahkan orang-orang Arab itu mendirikan pemukiman-pemukiman di sekitar pinggiran barat pantai Sriwijaya, Zapak ya, orang-orang Arab di, kalau kita lihat tarikhnya ya sekitar kekhalifahan Utsman bin Affan pada waktu itu ya, kalau kita lihat di catatan. Dalam rangka apa ya? Kembali lagi berdagang. Artinya di sini sebenarnya simbol-simbol perdagangan internasional itu aktornya, tokoh-tokohnya sudah ada sejak dulu ya, dari zaman kerajaan-kerajaan India itu, kemudian Cina itu berdagang lewat Nusantara, bahkan sampai ke Maluku, Tidore, mengambil cengkeh, itu Cina juga itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerajaan-kerajaan yang lain seperti Kutai, bahkan Kutai abad ke-4 Masehi sudah mulai ada perdagangan dengan orang-orang India ya, sehingga masuklah tadi hibridasi atau pertukaran budaya India dengan lokal. Yang sebelumnya orang-orang Kutai itu belum ada agamanya, kemudian orang India masuk sehingga muncullah kerajaan Hindu. Karena hanya orang Hindu, para pendeta yang bisa melakukan penghinduan. Makanya muncul kerajaan Kutai dengan corak Hindu, ada upacara persembahan 20.000 ekor sapi prasasti Yupa. Dan kalau kita belajar di sejarah ya Mbak ya. Iya. Nah itu bukti bahwa perdagangan peternakan sudah sangat kuat pada waktu era Kutai, abad 4 Masehi. Bayangkan di prasasti Yupa mengatakan bahwa ada upacara persembahan kepada Brahmana, yaitu 20.000 ekor sapi kepada para pendeta yang dilakukan oleh Mulawarangan. Bayangkan 20.000 ekor sapi. Karena sapi itu dianggap suci seperti itu ya Bapak ya. Itu abad 4 Masehi, Pak. Ini nonsen kalau kita nggak memiliki peternakan yang hebat yang kuat. Iya. Nah itu Mbak ya, jadi kita harus kembangkan lagi, kita vitalkan ini dulu. Nenek moyang kita kuat peternakannya, pertaniannya, kemudian baharinya, lautnya, ya, termasuk juga perdagangan industri laut itu perlu dikembangkan Mbak. Jadi tidak hanya ambil ikan, merawe atau nelayan atau mayang yang kemudian dijual, tapi bisa bagaimana diolah, ada pabriknya sehingga masuk dalam kaleng. Kalau Jepang itu, Jepang itu kan masuk keluar sudah kaleng dan sebagainya, itu diperkuat salah satunya, itu akan memperkuat bahari kita, laut kita ya. Seperti itu, jangan sampai kita ekspor garam, ekspor betul. Ekspor lagi ya, beras nanti ekspor rumah. Iya. Nah, kita terjajah lagi. Betul. Ini hanya sekedar, kalau seperti itu ya kita kayak jalur rempah dan hanya sekedar wacana saja, tidak ada praksisnya. Baik. Ya. Jadi tokohnya itu kerajaan yang membawa itu sendiri ya Pak. Makanya di tempat kita itu banyak terdapat candi Hindu-Buddha, itu salah satunya juga karena tokoh tersebut seperti itu ya. Kemudian untuk Bapak Agus, ini jenis kapal milik TNI yang digunakan pada saat perjalanan jalur rempah pada saat itu apa Bapak? Mungkin Bapak mengetahui jenis kapal TNI? Kapal TNI dulu KRI Rian. Rian. Oh Rian. Oh KRI Rian. RI Rian kalau dulu. Oh RI Rian. KRI kalau dulu RI Rian. Oh RI Rian. Sekarang pun KRI Rian. Iya. Itu kapal TNI Angkatan Laut yang pertama. Oh yang pertama. Itu digunakan untuk mengangkut apa saja Bapak? Ya, mungkin ada seperti yang diterangkan Pak Bapak tadi itu. Iya. Rempah-rempah. Hanya membantu Mbak. Oh membantu. Hanya misalnya dari perjalanan dari Ambon atau ke Jakarta gitu Mbak. Jadi enggak fokus ngangkut barang-barang, itu kapal militer Mbak. Kapal perang itu. Baik, jadi kapal dari TNI itu kan tugas pokok utamanya itu kan untuk mempermudah TNI Angkatan Laut dalam bekerja, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk membantu. Oke, baik sekali ya Pak ya. Kemudian masih Pak Agus, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Nased Nugraha. Izin bertanya Pak, apakah saat ini TNI Angkatan Laut memiliki kesatuan yang khusus untuk mengamankan jalur perdagangan? Kemudian koleksi museum bahari yang memiliki peninggalan dari jalur rempah itu apakah ada? Seperti itu.
Kalau yang sekarang itu Mbak, yang pengawal itu ada Bakamla Mbak, yang khusus untuk awal apa nih pengamanan di laut itu Bakamla Mbak. Bakamna. Bakamla itu singkatnya di Bakor Kamla itu. Oh, Bakor Kamna, iya. Sekarang Mbak. Terus apa tadi Mbak? Kemudian selanjutnya, oh ya, bentar ya Pak. Koleksi di Museum Bahari yang ada hubungannya dengan jalur rempah, ya. Koleksi. Tidak ada Mbak. Oh, tidak ada seperti itu. Tetapi kalau koleksi Bahari tentang kapal yang membantu apa namanya mengangkat barang itu ada Pak di sana. Ada, okay. Oh, ada. Oke, apa Pak itu koleksinya? Koleksinya yang untuk angkat barang itu alatnya yang untuk kayak semacam kren Mbak, yang untuk mengangkat ini Mbak. Oh, untuk mengangkat barangnya itu. Barang ya. Oke. Kren itu Mbak ada. Dan sekarang masih dipergunakan ya Pak ya? Masih Mbak. Masih. Oke. Baik, berarti itu artinya perdagangan atau ekspor impor itu masih menggunakan kapal juga ya Pak ya? Iya, Tidak hanya pesawat seperti itu ya, kan ada yang ekspres. Oh, nggak mampu. Baik, ini ada pertanyaan menarik sekali dari Prima Dana Barus. Di tengah modernisasi, bagaimana cara yang dilakukan untuk jalur rempah agar tetap eksis bukan hanya sebagai sejarah belaka? Mungkin dari Bapak dulu. Ya, yang pertama adalah perlu adanya ya kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, ini harus bagaimana yang mengaktifkan lagi simpul-simpul jalur rempah tadi yang sudah saya sampaikan lagi ya. Kemudian bagaimana mengaktifkan lagi pertanian-pertanian ya, misalnya taman-taman rempah itu untuk dikembangkan lagi. Seperti tadi kan yang ada yang endemi ya, cengkeh dan sebagainya, pala dan sebagainya itu kan itu harus ditingkatkan lagi ya varietasnya ya. Misalnya tadi kalau hanya di Maluku, kemudian syukur bisa dikembangkan di tempat yang lain, dikembangkan lagi, kemudian diolah menjadi bahan-bahan yang lebih keren lagi, yang lebih bermanfaat lagi untuk produk-produk global ya, itu akan lebih menyinarkan kita Indonesia bahwa Indonesia itu adalah negeri rempah-rempah. Jadi produk-produk yang kita kembangkan itu betul-betul berkualitas global ya, jadi tidak lokal lagi, dan di pasaran global diminati dan dibutuhkan ya. Misalnya membuat ramuan-ramuan atau obat-obatan atau makanan dari rempah-rempah, kemudian macam-macam ya. Jadi penggunaan rempah-rempah itu macam-macam ya. Kalau Korea dulu kan ada ginseng ya, saya atau Korea bisa menjadi K-pop sekarang ya. Dulu kan ada ginseng ya itu. Jadi bagaimana olahan-olahan ginseng itu bisa dikembangkan ya produknya, sehingga perlu penelitian juga lebih lanjut, termasuk penelitian tentang rempah-rempah ini dalam bidang kesehatan, dalam bidang pertanian, dalam bidang pengobatan. Itu harus ditingkatkan di kemudian ini generasi ke depan ya, supaya betul-betul ada apa yang dinamakan kalau di kami di universitas itu hilirisasi penelitian ya. Penelitian itu tidak sekadar penelitian dijurnalkan, masuk jadi skripsi, tesis, disertasi, masuk jurnal, tapi betul-betul hasil penelitian itu dihilirisasikan menjadi produk ya. Misalnya produk kecantikan misalnya. Cantik, banyak kan contohnya ya. mana? Nah, misalnya barang mereka itu yang dari rempah-rempah, dari kecantikan itu, dari rempah-rempah Indonesia dan produk yang lain dan sebagainya, itu yang harus kita tingkatkan ke depan seperti itu. Baik, jadi bagaimana caranya agar bisa tetap eksis itu, kita itu bisa membuat produk yang mempunyai nilai tidak hanya lokal tetapi global ya Pak ya, sehingga produk kita itu bisa dikenal di seluruh dunia. Contohnya ketika misalnya saya atau Bapak mempunyai produk jamu, tidak hanya dijual di lingkungan kita saja, tetapi bagaimana agar jamu itu bisa mendunia seperti itu ya Pak ya. Jadi andalan itu. Contoh, kalau Cina itu dulu terkenal dengan jalur sutra. Ya. Nah, maka produk mereka adalah sutra yang terbaik di dunia itu dari Cina. Mereka olah-olahan sutra dari ulat sutra, sehingga peternakan bibit-bibit ulat sutra di sana dikembangkan di Cina. Membentuklah jalur sutra dan sebagainya. Kita punya jalur rempah dan sebagainya itu. Nah, jadi lewatnya kita bagaimana menjual produk-produk kita. Think global, act lokal ya. Global, act lokal. Baik sekali, ini pertanyaannya sebenarnya banyak sekali Pak, tetapi waktu kita terbatas. Ini ada lagi Bapak dari Eko Danies, mungkin satu lagi ya.
ini bagaimana cara meningkatkan kunjungan ke museum kepada generasi milenial, karena generasi milenial sangat jarang ke museum. Kebetulan saya juga guru sejarah. Ini dari Mas Eko. Ya, memang ini tantangan dari kita semua ya. Bagi guru sejarah yang pertama ya, karena milenial maka dekatkanlah anak-anak kita peserta didik itu dengan dunianya ya, dunianya mereka milenial ya, kita ajak bagaimana mengenal museum, kita kunjungan ke situs-situs, jelajah situs sejarah. Itu mungkin akan lebih kekinian dengan mereka bisa membuat vlog, IG, Twitter, TikTok dan sebagainya, mungkin live IG di situs-situs sejarah, di museum kayak gitu, sehingga mereka bisa eksis di situ. Karena generasi milenial itu kan generasi seperti sudah luar biasa dalam penerapan teknologi media sosialnya ya. Mereka lahir teknologi sudah canggih ya Pak ya. Sehingga media sosial dan sebagainya harus digunakan untuk proses pembelajaran sejarah. Itu akan lebih mengenal daripada hanya sekedar baca catat ya. Untuk zaman saya SMP SD kan baca catat masih pakai kapur putih itu membosankan. Primitif sekali ya Pak ya. Kemudian menghafalkan tahun-tahun tuh jadi dicagak soko rumah itu tahun. Mungkin itu yang membuat orang malas belajar ya Pak ya. Tanam paksa 18 ini kan menjenuhkan. Iya betul sekali. Oke. Mungkin dengan media sosial, hadirnya teknologi ini dapat kita blow up ya. Salah satunya untuk bagaimana agar anak muda yang tidak tertarik berkunjung ke museum atau ke cagar budaya itu tertarik dengan kita memanfaatkan kita live IG di sana atau membuat vlog. Jadi anak muda yang ternyata sekarang museum sudah bagus ya, terus ternyata di candi itu ada hal-hal yang kita belum tahu, seperti itu ya Pak ya. Baik. Sekali lagi kita tambah ilmu ya sahabat Sono Budoyo, dan juga dapat menjadi pelajaran untuk kita di masa yang akan datang. Dan juga tidak terasa sudah ada di penghujung acara Bapak, cepat sekali ya. Dan sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, saya ingin Bapak Agus dan juga Bapak Iqbal memberikan closing statement dan pesan-pesan untuk sahabat Sono Budoyo, khususnya generasi muda, untuk melestarikan budaya Nusantara ini. Mulai dari Bapak Iqbal terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih sahabat Sono Budoyo yang saya hormati. Kita tadi sudah mendiskusikan banyak tentang jalur rempah ya. Yang pertama memang ini menjadi jalur rempah ini menjadi aset bangsa, aset kita sebagai bangsa Indonesia yang luar biasa ya. Berkat dari Tuhan, dari Ilahi, kita memiliki rempah-rempah yang luar biasa, sehingga seperti yang disampaikan ada gula, ada semut, masyarakat dunia, sangat global itu berbondong-bondong datang ke Nusantara untuk berdagang rempah-rempah, mengambil rempah-rempah di kita ya. Nah, kemudian yang next yang harus kita lakukan apa? Yang pertama ya kita gali lagi, kita kembangkan lagi apa yang sudah menjadi warisan-warisan leluhur nenek moyang tadi, kita kembangkan sesuai tentunya bidang masing-masing dari sahabat Sono Budoyo semua. Sahabat Sono Budoyo kalau di bidang guru ya bagaimana menjadi guru yang baik, guru yang profesional. Kalau guru sejarah ya guru yang sejarah yang adaptif dengan teknologi, dengan media sosial dan sebagainya, sehingga anak-anak itu senang dengan belajar sejarah yang kreatif, tidak monoton dan sebagainya, dan menyenangkan. Ajaklah anak-anak ke situs sejarah, ke situs-situs, kemudian ke museum-museum seperti Sono Budoyo ini yang luar biasa. Dengan seperti itu anak-anak akan terbuka wawasan, rupanya museum keren juga ya. Tidak seperti saya bayangkan angker berhantu seperti itu ya. Tapi museum sudah luar biasa. Ini guru-guru harus ke sana ya, itu menjadi guru yang profesional, guru yang kreatif, menyenangkan bagi anak-anaknya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi yang profesi-profesi yang lainnya, misalnya yang berdagang, kemudian wirausaha dan lain sebagainya ya, yang pertama adalah harus kita karya ya, kita tetap berkarya. Apa yang bisa kita berikan, apa kita yang bisa disumbangkan untuk melanjutkan perjuangan leluhur nenek moyang kita dulu, para pejuang, para pahlawan dan sebagainya ya, yang tentunya dengan apa ya, dengan sesuai profesi kita masing-masing, membuat karya kita apa yang bisa kita berikan ya, sumbangsih kita apa, kita mengisi kemerdekaan apa yang bisa kita perbuat ya, sumbangsih itulah sebenarnya yang menjadi dharma kita, yang menjadi kewajiban kita untuk bangsa dan negara ini ya. Kemudian juga
peserta didik, kemudian anak-anak untuk tetap belajar yang baik, yang peserta didik ya, giat belajar ya, dan tetap terus kreatif ya, kreatif seperti itu Mbak, pesan dari kami. Baik, luar biasa sekali. Jadi kita tidak hanya bersyukur, tetapi kita juga harus inovatif ya Pak ya, untuk melestarikan dan bagaimana agar anak-anak muda itu tertarik untuk belajar, sehingga itu tuh tetap lestari. Karena kalau bukan anak muda generasi yang akan datang, terus siapa lagi? Seperti itu. Jangan sampai karena kita boleh mencintai budaya luar, tetapi jangan sampai kita itu melupakan budaya kita sendiri. Baik, seperti kita tetap melanjutkan versi perjuangan kita sesuai dengan versi masing-masing. Untuk yang menjadi guru juga menjadi guru yang adaptif, yang mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya. Dan juga untuk pekerjaan lainnya. Baik, selanjutnya saya ingin closing statement dari Bapak Agus. Bapak Agus, bagaimana pesan untuk generasi muda untuk tetap mencintai NKRI? Sumonggo. Ya, pesan untuk anak-anak muda ya Pak. Ya. Ingin saya itu anak-anak muda punya apa gitu, punya Semangat ya. Untuk ikut daftar di angkatan laut biar tahu pulau-pulau itu. Wow. Bisa kemana-mana naik kapal itu. Iya, itu setelah lulus SMA atau lulus kuliah? Lulus SMA. Lulus SMA itu langsung daftar bisa. Oh. Cuma modal dengkul. Ditarik biaya tidak ada. Berarti tidak ada biaya ya, gratis. Berarti kalau misalnya ada yang menjanjikan kamu jadi TNI nanti kamu bayar ke saya 50 juta, itu bagaimana Pak? Itu bohong ya. Oke, percaya langsung kepada ahlinya seperti itu. Tes seleksi lolos langsung pendidikan. Iya, tetapi syaratnya harus pinter ya Pak ya. Fisik, iya, maka dari itu kesehatan lah. Kalau bisa jangan ngerokok. Loh, kalau bisa jangan ngerokok karena yang punya keinginan masuk TNI Angkatan Laut Mbak. Iya, karena banyak anak muda yang punya keinginan tinggi tetapi masih melanggar. Jadi pengen jadi TNI tapi masih ngerokok, masih minum seperti itu ya Pak ya. Luar biasa Mbak bisa jadi Angkatan Laut. Iya, tentunya bagi juga. Saya luar biasa Pak. Bangga ya Pak ya, seneng ya. Sampai ujung wetan, bahkan sampai ke luar negeri nggak membayar. Nggak membayar, sampai luar negeri. Iya Pak. Menggunakan kapal Pak. Pakai kapal Mbak. Wah, luar biasa. Itu untuk putra-putri bisa Pak? Putra-putri bisa. Bisa, jangan sia-siakan kesempatan, masa muda kalian masih panjang. Untuk yang pengen jadi TNI Angkatan Laut, segera persiapkan dari sekarang ya. Fisiknya juga harus dijaga seperti itu. Terima kasih Pak pesannya untuk generasi muda. Kemudian dari Sono Budoyo Sharing Session ini saya dapat tarik kesimpulan bahwa kita patut untuk bangga akan sumber daya alam dan budaya yang kaya sehingga menjadi bagian perdagangan maritim global dan serta menghasilkan warisan bersama yang tentunya saja beririsan. Dan saya juga mengingatkan kembali untuk sahabat Sono Budoyo yang sudah bertanya akan dihubungin oleh tim media sosial Sono Budoyo melalui DM Instagram untuk penanya yang beruntung. Kemudian untuk penanya-penanya yang tadi belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu, tidak usah khawatir, langsung saja datang ke pameran Amex. Kalau misalnya masih kurang ya, bisa datang ke Museum Bahari ya, karena di sana itu koleksi kapalnya banyak ya Pak ya, banyak sekali. Baik. Karena waktu sudah selesai, maka saya Susana Stella Wulandari selaku membawa acara pada hari ini bersama dengan Bapak Agus dan juga Bapak Iqbal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku.